Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Honda DV 150cc yang dimana pemilik motor ini meminta di bore up dengan budget 8 juta melar. Modiar. Si pemilik motor minta bore up di 62 mili ya guys ya. Minta dimaksimalin. Oke, penasaran apa aja yang bakal kita ganti? Jadi simak videonya sampai habis. Jangan di skip dan dilarang ketawa. Langsung saja kita lakukan pembongkaran secara menyeluruh pada motornya ini ya besti. Karena nanti akan kita lakukan pemisahan antara mesin dan rangka motornya nih besti. Selanjutnya kita lakukan pencopotan pada box filter udaranya ini ya guys ya. Terus kita lakukan pencopotan juga pada throttle body dan intake dan mari kita lihat keburikannya. Untuk throttle bodinya doi sudah menggunakan BRT ukuran 34 mili. Terus TPS nya juga dari BRT. Terus ISC nya dari Keihin ya guys ya. Tapi injektornya masih standar nih besti. Terus kita lakukan pengurasan pada air radiatornya ini ya besti. Waduh banjir ini guys. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemisahan antara rangka motor dan permesinannya ya guys ya. Nah, jadi proses ini kita membutuhkan pemain cadangan atau pemain tambahan yo. Nah, ini sampai 3 orang nih guys ya. Pemain dari Nigeria dan pemain dari Kamerun. Kalau ini lu pemain dari mana, Dang? Biasa. Barnek. Barnek. Dia masih Liga Indo, guys. Oke, jadi antara motor dan permesinannya sudah kita pisahkan ya guys ya. Dan ini dia penampakan permesinannya. Nah, Water pump. oke, jadi untuk water pump di sini sudah pakai yang bypass ya. Untuk water pump ya di sini sudah bypass ya guys ya, udah nggak pakai termostat. Ya ini udah pernah gua ceritain dah yang sampai viral sampai dikatain orang-orang lepas termostat bikin overheat ya, beginilah pokoknya. Terus selanjutnya kita lakukan pencopotan pada kop headnya ini, terus kita lakukan pencopotan pada headnya sekalian ya guys ya. Dan mari kita lihat kondisinya sama-sama. Untuk kondisi headnya ini doi masih menggunakan yang standar tapi sudah dilakukan pemortingan ya guys ya. Ini hanya burik wajar pemakaian saja. Untuk knokenasnya doi sudah menggunakan BRT tipe S ya guys ya, dan kondisinya masih aman nih besti. Begitupun juga dengan pelatuknya, ini masih standar dan keadaannya masih aman. Untuk per klepnya doi sudah menggunakan yang racing dan kondisinya juga masih aman ya guys. Terus untuk klepnya di sini masih menggunakan yang standar dan keadaannya masih aman, hanya burik wajar pemakaian saja ya besti. Terus untuk portingan dari headnya ini itu bagus ya guys ya. Tapi nanti kita lihat lagi apakah ukurannya sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Tapi ini secara portingan ini sudah bagus ya guys. Oke, selanjutnya mari kita lakukan pencopotan pada bloknya ini. Waduh, ini tangan siapa lagi nih yang kamera? Untuk kondisi bloknya ini doi masih menggunakan yang standar dan kondisinya masih aman sentosa ya guys ya. Begitupun juga dengan pistonnya. Ini pistonnya masih aman tapi doi sudah menggunakan merek Vim nih besti. Terus tonjokan ke tengah juga masih aman ya guys ya, nggak ada yang ambles klep. Begitupun juga dengan businya. Di sini businya masih aman, nggak ada yang gosong dan udah ganti menggunakan BRT yang iridium. Oke, setelah permesinan sudah kita analisa, di sini mari kita beralih ke persifitian duniawinya dan mari kita lihat keburikannya. Untuk rumah rollernya di sini doi sudah menggunakan FCC dari Vario ya guys ya, dan sudah dilakukan pembubutan mulai dari derajat, papan sirip dan krok jalurnya dan kondisinya aman sentosa nih besti. Terus untuk kipas pulihnya doi sudah menggunakan FCC juga ya guys ya, dan kondisinya masih aman dan sudah dilakukan pembobotan. Begitupun juga dengan rollernya doi sudah menggunakan 12 gram. Ini agak sedikit peyang ya guys ya, tapi masih bisa dipakai. Tapi nanti ketika sudah naik di atas dyno pasti ada revisi ya guys ya. Jadi nanti lihat aja guys. Untuk tutup rumah rollernya di sini masih original ya guys ya, kondisinya masih aman. Tapi untuk slidernya ini seperti biasa udah oblak di besti. Terus untuk pulley slidingnya juga masih standar dan masih aman. Hanya saja seal pulley slidingnya ini udah getas ya guys ya, jadi perlu diganti baru. Terus persivity-nya juga sudah dilakukan pergantian menggunakan yang racing nih besti. Terus untuk kampas gandanya ini sudah menggunakan Daytoni dan masih tebal banget ya besti. Begitupun juga dengan per gandanya ini sudah diganti menggunakan yang racing ya guys.
Terus mangkoknya juga sudah dilakukan pengeboran dan pengkartelan nih besti. Dan yang terakhir, fan beltnya ini masih original ya guys ya. Kondisinya masih aman, no retak-retak klep. Buset, aman dah pokoknya. Jadi langsung saja, mari kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada permesinannya. Dan ini dia hasil dari pembersihan permesinan duniawinya ya guys ya. Just King Jaspar. Tidak lupa kita lakukan pembersihan juga pada antek-antek persivitian duniawinya ya guys. Dan ini dia hasil dari pembersihan antek-antek persivitiannya. Set udah glowing pokoknya mah. Just King Jaspar. Oke, jadi langsung saja kita edukasikan terkait permotorannya ini ya guys ya. Apa aja yang rusak, tapi ini overall motornya sehat kok. Dan portingan sebelumnya juga udah bagus ya guys ya. Motornya aman sentosa ini guys. Jadi kita edukasiin aja apa-apa yang bakal kita lakukan pergantian menyesuaikan budgetnya gitu. Nah, sudah dapat komando dari Profesor Dr. Johan. Untuk krukasnya ini akan kita buat menjadi stroke up langkah 64 mili ya guys ya. Untuk prosesnya tonton terus videonya nih besti. Jadi untuk crankcase ini sudah kita copot ya guys ya. Dan sekarang lagi proses pembersihan dulu nih guys. Jadi tadi setelah kita obrolin dengan si pemilik motor ini, katanya minta sekalian aja di vapor blasting biar hasilnya itu seperti baru lagi. Jadi di sini kita bersihin dulu, bersihkan buat ngilangin oli-olinya, baru habis itu kita masukkan ke mesin vapor blasting ya guys ya. Jadi bagi kalian yang pengen ngelihat proses detailnya itu, langsung aja ke channel kita guys. Di situ ada guys ya, di George Latte. Nah, sebelum kita lakukan vapor blasting, tadi kita sempat buatin oil jet terlebih dahulu ya guys ya. Dan ini dia penampakan oil jetnya sudah kita buat. Nah, untuk prosesnya mohon maaf banget kita nggak shoot ya guys ya. Karena pekerjaannya tim konten tidak tahu nih guys. Jadi kita hanya bisa mereview si oil jetnya ini besti. Jadi oil jet ini berfungsi untuk menambah pelumasan oli ke piston sehingga pistonnya itu awet ya guys. Oke, langsung saja kita masuk ke proses vapor blasting. Kita lakukan pembersihan pada crankcase-nya ini ya gengs ya. Kita semprot menggunakan air dan pasir khusus ya guys ya. Sampai kondisi itu bener-bener glowing ya guys ya. Di sini diamanai oleh Dr. Adang andalan kita nih besti. Dan ini dia hasil dari vapor blasting yang dipegang dengan abang andalan kita, yaitu Dr. Adang. Pokoknya masih gak orang sepele ya guys ya. Yang sepele masih Adangnya ya guys ya. Jelek soalnya dia. Just King Jaspar. Guys, jadi si bagian crankcase serta part-part permesinan lain ini sudah kita vapor, sudah glowing seadanya semua nih. Nah, sampai water pumpnya enggak, iya. Ini karkasnya ini langkahnya tuh 64 mm guys. Dan untuk blok set sernya ini pakai BRT juga, ukuran 62 mm. Guys ya, kita lihat dulu nih. Di sini tuh untuk karkasnya sudah terpasang dan pistonnya, berarti pistonnya udah jadi karena ada logo-logonya, ada tulisan-tulisannya guys. Kompresnya tuh 12 banding 1. Jadi ibarat nih barang-barang PN-PN semua guys. Nah ini kenapa karatan, ini kan bekas vapor blasting guys. Gak masalah ini mah karat-karatan begini, kecuali yang penting bagian dalamnya. Di sini kita akan mereview sedikit tentang part apa aja yang bakal diganti nantinya guys. Oke. Di sini tuh ada seal clamp pastinya, kita pakai Suzuki seperti biasa ya guys ya. Noken asnya di sini kita pakain RX7 Racing tipe RS1. Nih, tipe RS1 andalan kita seperti biasa guys. Dan untuk per clampnya kita pakain RX7 Racing juga yang tipe medium. Nih, cakep dah pokoknya. Terus ini throttle bodinya ownernya nih sebelumnya udah pakai ukuran 34. Jadi nanti ini bakal tetap dipakai ya bang. Bakalan tetap kita pakein dan tidak kita ganti ya guys ya. Terus si ini kayak udah direview sih kemarin sama si Bar. Nah ini tuh yang sebelumnya tuh bebas, jadi tuh ini kita apa namanya, kita beliin thermostat lagi guys, thermostatnya. Intinya bebasnya kita standarin lagi, kita oriin lagi. Terus puli rumah roller udah ganti baru yang udah bubutan serta udah krok jalur. Kipas pulinya juga, silan, seal krek as. Ini seal magnet kayaknya guys. Atau seal magnet nggak, atau seal krek as, seal magnet ini guys. Guys, ini dia head ADV 150 yang di atas tadi guys. Ya, push ke 3126. Dan rencananya ini akan dilakukan porting polish dulu guys. Oke.
Oke. Ini headnya tuh udah di vapor blasting, udah kita skir klep juga tadi sama Ipang. Terus porting polisnya juga udah kita kasih unjuk ke kalian, dan kita akan melakukan perakitan pada part bagian headnya dulu ya guys ya. Dan untuk part bagian head tadi kan udah gua review di awal, udah gua kasih tau apa aja yang diganti, apa aja yang kita pakein. Oke, jadi langsung saja ya guys ya. Oke guys, jadi untuk ADV-nya sekarang sudah naik permesinannya ya guys ya. Dan sekarang juga sudah Dan sekarang juga sudah nyala ini motornya. Nah, untuk kemarin sudah di review ya guys ya sama tim kita. Jadi sekarang kita akan melakukan dynonya dulu nih guys. Dan akan kita lihat apakah hasilnya membagongkan atau tidak. Ya, tonton terus sampai dynonya itu kelar ya guys ya. nggak gerung ya? Kalau orang ada yang ngegerung bisa bisa naik lagi. Mungkin udah. Kalau pakai berapa ini kemarin ya? Enak sih, enak motornya. Enak. Udah lagi udah. Kita minta bau.
pakai titanium bang. Hasil maksimal itu di 19 horsepower dengan karakter yang nih, kalau seandainya dibikin gerung bisa lebih gacor lagi nih. Before-nya tadi tuh di 18,4 horsepower. 19 ini. Karakternya soalnya Smooth. Pelan-pelan ya naiknya dia ya. Mantap dah. Tinggal kenal potnya nih guys, karena pakai apa aja ini kalau kenal potnya ganti lagi nih bisa lebih maksimal lagi. Ini karena kenal potnya seperti ini, jadi hasilnya segitu. Seleranya gimana ya? Kenal potnya gimana? Bang? Panjang napasnya tuh, karakter tuh halus banget, jadi enaknya tuh motor tuh galak dari bawah. Galak dari bawah, karena atasnya udah pasti ngisi ya. Tapi rasio harus ganti. Pasti harus ganti. Selera. Jadi pria punya selera. Ya dari orangnya dulu. Iya. Misalnya karakternya bawahnya halus kan, kalau di bawah nyantai kan enak. Kalau misalkan di bawahnya galak, dia nggak bisa kayak kemarin lagi. Dia jadi galak, kegalakan dirubah lagi. Nah, Maksudnya motor galak kan orang semuanya belum tentu suka. belum tentu suka semua. Tuh guys, Bikin quote buat touring enak nyaman. enak. Baik kan orangnya aja kan. Jadi ntar kita tinggal nunggu orangnya aja konfirmasi apakah orangnya suka dengan karakter seperti ini atau dia justru pengennya gerung-gerung galak-galak bawahnya. Nah kalau galak-galak kemungkinan horsepower itu bisa lebih tinggi gitu guys. Jadi itu dia karakternya smooth seperti yang kalian udah denger tadi kan. Jadi dari bawah tuh landai dulu, baru traktor sampai ke atas seperti itu. Nah ada solusinya supaya dari bawah sampai atas tuh galak terus. Ya balik lagi ke karakter orangnya. Kalau orangnya suka gerung, kita bikin gerung di bawah supaya power bawahnya ngisi, supaya power bawahnya bisa galak. Dan untuk memperpanjang napasnya rasionya diganti seperti itu guys. Hasil lahir di 19 HP dan knalpotnya tuh panjang banget guys. Biasa Cobra knalpotnya. Oke bang, kita kenalan dulu bang. Nama dan dari mana bang? Gue Sidik dari Jakarta Barat. Oke bang Sidik dari Jakarta Barat. Nah, itu motornya keluhannya apa aja tuh bang? Dulunya gue udah pernah bore up, cuman waktu itu baret halus. Makanya gue lari ke Johan buat ngebenerin semua dari nol sampai jadi. Dari 0 sampai jadi. Kalau boleh tahu borapnya naik berapa spek tuh bang? Dulu 63 dan itu bikin oli gue jebol mulu. Pokoknya Jebol cepet mulu habis. ya? Sekarang Oke. disaranin nama Bang Johan mendingan 62 dan itu udah cocok buat harian gue. Cocok lah ya. Oke. Nah itu kan udah kita lakukan bore up ya bang. Terus udah kita ganti juga part-partnya. Nanti seandainya amit-amitnya kalau ada masalah, nih abang bisa langsung komplain ke WA yang udah kita sediain ya bang ya. Jadi tuh abang nggak sia-sia ngeluarin duit sebanyak itu gitu. Jadi kita bakal tanggung jawab sepenuhnya bang. Siap. Nah tadi gimana hasilnya? Udah di test drive belum? Karena hujan ya, gue demen sih lihat grafiknya. Nah karena hujan ya Iya, guys ya. karena hujan Nah, kita nggak bisa ngetes ya udahlah. tapi Secukupnya aja nanti. tapi tadi kita udah kasih lihat ya grafik dari dynonya tadi ya, udah kelihatan. Ya udah pokoknya nanti kalau emang ada kenapa-napa bisa langsung komplain aja bang. Siap. Nah sekarang gini, menurut lu servis dan pelayanan di Johan Gere itu kayak gimana bang? Servis sih datang pagi langsung dilayanin ya. Terus dilayanin. sama beberapa pelayanan juga oke, tempat duduknya juga oke buat ngaso. Ah, Yang penting waktunya cukup lah gitu. waktunya cukup Iya. lah ya. Oke, pokoknya sekarang motornya udah aman deh bang ya. Iya. Oke, kalau kayak gitu semoga motornya awet. Dan yang terakhir kita salamnya dulu apa bang? Jos ngeng jos pak. Oke, thank you bang. Oke guys, kalau mau lebih galak lagi, horsepowernya mau lebih tinggi lagi, berarti PR pertama adalah knalpot harus diganti, itu pertama. Kedua, rasio harus disesuaikan gitu. Tapi kan kalau motor harian masalahnya tuh bukan kenceng-kencengan, tapi masalahnya tuh ownernya nyaman gak naik motornya, kurang lebih seperti itu. Kadang tuh kita pernah dapat motor dikasih kekencengan gitu, orangnya ngeluh, ini kekencengan bang buat gua jadi pelanin lagi bang.
Ada kayak begitu juga. Jadi nggak selamanya lu ketika lu bore up dan lain sebagainya tuh lu nyari kencengnya tuh enggak gitu. Tapi lu nyari nyamannya gitu. Kalau misalkan lu mau kenceng-kencengan, misalkan kenceng-kencengan ya udah ganti knalpot dan lain sebagainya, kemungkinan naik lagi 2 HP, 2 HP, 3 HP gitu. Nah, motor 20 HP, 21 HP, 22 HP itu yang terakhir balap tuh motornya Bang Rapi, Aerox Bang Rapi tuh yang juara 4 di Ancol. Nah, itu motor bener-bener buat harian dari tiap hari tuh dari Bekasi ke Kerawang, Bekasi Kerawang, Bekasi Kerawang. PP bisa dibuat harian, lu buat balap masih kuat juara 4 tuh motor. Kurang lebih garapan gue seperti itu ya guys ya. Bukan cuma mengejar top speed, tapi mengejar keamanan juga, keawetan juga, dan lain sebagainya. Itu borapan gua gitu. Gue ngincernya emang di situnya. Kalau ngegarap motor balap ya beda lagi treatmentnya, bukan seperti itu treatmentnya gitu. Oke, untuk total bore up-nya ini ya guys ya, secara keseluruhan menghabiskan budget sekitar 7.800.000 ya guys ya. Udah semuanya. Oke, mau dibuat konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subscribe ya. Dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gue lagi upload video Just King Jospar gue. Nggak lu klik loncengnya, gue gedek lu. Thanks for watching dan salam Just King Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.